Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladhi yadhhuru minan najasati thalathatun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jiddul maytati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Faslun fasal alladzi yadhhuru minan najasati thalathatun. Hal-hal yang bisa menjadi suci dari benda-benda yang najis itu ada 3 perkara. Ada 3 hal. Yang pertama al-khamru, yaitu khamar, idza takhallalat bi nafsiha, jika khamar tersebut menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Yang kedua wajildul maitati idza dubigha, dan kulit bangkai setelah disamak. Kemudian yang ketiga adalah wa masara hayawanan, sesuatu yang menjadi makhluk hidup. Pada fasal ini musannif menjelaskan tentang hal-hal dari benda-benda najis yang berubah hukumnya dari awalnya adalah najis menjadi suci. Ini disebut dengan at-taharah bil istihalah, yaitu suci dengan berpindahnya dari satu sifat ke sifat yang lain. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah khamar, yaitu minuman keras. Di sini khamar secara definisi fikih itu setiap benda cair yang memabukkan itu disebut khamar. Tidak harus dari anggur ya. Jadi semua benda cair yang memabukkan itu disebut khamar dan hukumnya najis. Nah, ketika khamar tersebut menjadi cuka dengan dirinya sendiri karena didiamkan begitu lama, nah maka cuka tersebut menjadi suci. Biasanya dalam proses pembuatan cuka itu dari perasan buah-buahan, buah apa saja, ada namanya 3 proses. Proses yang pertama adalah perasan, seperti jus ya bentuknya, itu suci. Kemudian yang kedua adalah proses takhammur, yaitu mengandung zat yang memabukkan seperti tua dan arak. Kemudian yang ketiga adalah ketika menjadi cuka, sifat-sifat memabukkannya itu sudah hilang. Kalau zaman dahulu proses pembuatan cuka itu sangat manual, jadi anggur diperas, kemudian didiamkan, lantas menjadi khamar, ada memabukkan. Setelah itu didiamkan agak lama baru menjadi cuka, dan cuka ini yang dikonsumsi itu suci. Tapi cuka yang beredar sekarang kebanyakan itu melalui proses, dalam artian dijadikan cuka, bukan menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Karena disebutkan di dalam hadis yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, su'ila anil khamri tuttakhadhu khallan faqala la. Nabi SAW ditanya, apakah khamr itu boleh dijadikan cuka? Maka beliau menjawab, la, tidak. Dalam artian di situ dicampur sesuatu sehingga mempercepat proses perubahan dari khamr ke cuka. Nah, dalam mazhab Syafi'i, cuka kalau dibuatnya dari khamr itu dengan proses menambahkan sesuatu, di sini kalau benda yang dicampurkan untuk mempercepat proses menjadi cuka itu, kalau bendanya tersebut adalah najis, maka otomatis ini tidak akan bisa suci, baik benda tersebut diambil sebelum berubah menjadi cuka atau setelahnya. Kemudian kalau yang dicampurkan atau yang dimasukkan ke dalam khamr tadi itu adalah bendanya suci. Kalau bendanya suci ini tapi dia itu cair, maka dalam hal ini juga tidak akan bisa menjadi suci. Kenapa? Karena benda yang cair tadi otomatis karena bercampur dengan khamr juga menjadi najis dan tidak akan menjadi suci meskipun nanti telah menjadi cuka. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bendanya itu suci dan padat, sedangkan tidak ada sesuatu yang terpisah dari benda padat tersebut. Nah, jika benda tersebut diambil sebelum
khamr menjadi cuka, maka cukanya ini menjadi suci. Akan tetapi kalau dibiarkan sampai setelah menjadi cuka, maka di sini cukanya dihukumi najis. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, dan ini yang banyak dipraktekkan di pabrik-pabrik zaman sekarang, dan cuka-cuka yang beredar itu rata-rata melalui proses dengan menambahkan bahan tertentu. Nah, menurut mazhab Hanafi, cuka yang berasal dari khamr yang melalui proses pembuatan cuka dalam artian tidak alami, tidak berubah dengan dirinya sendiri, itu tetap dihukumi suci. Dan ini yang banyak yang beredar di pasaran untuk cuka saat ini. Kemudian yang kedua adalah yang bisa berubah menjadi suci dengan al-ihalah, yaitu dengan berubah dari satu keadaan-keadaan yang lain, adalah kulit bangkai. Dalam hal ini ada 3 jenis kulit binatang. Yang pertama, binatang yang boleh dimakan. Nah, jika binatangnya ini disembelih, maka ini otomatis kulitnya menjadi suci, tidak usah disamak. Kemudian kalau binatang yang boleh dimakan ini tidak disembelih, dalam artian mati menjadi bangkai, begitu juga binatang yang tidak bisa dimakan, otomatis juga akan menjadi bangkai. Maka dalam hal ini kulitnya dihukumi najis, akan tetapi bisa suci dengan cara disamak. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang saat hidupnya dihukumi najis, seperti anjing dan babi. Anjing dan babi kulitnya ini tidak bisa disamak, dalam artian tetap najis. Jadi itu ya, ada 3 jenis ya. Yang pertama suci, yaitu binatang yang bisa dimakan dan setelah disembelih maka kulit itu suci. Yang kedua adalah bangkai. Bangkainya tersebut baik dari binatang yang bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan, kulitnya itu menjadi najis, akan tetapi bisa suci dengan cara disamak. Kemudian yang ketiga adalah anjing dan babi, yaitu binatang yang dalam hidupnya itu memang dihukumi najis, maka kulitnya juga dihukumi najis meskipun disamak. Jadi seperti itu ya. Adapun samak sendiri adalah membersihkan kulit dari sisa-sisa darah dan daging dengan sesuatu yang sepat meskipun najis. Yang sekiranya kalau kulit ini setelah selesai disamak dengan benda yang sepat tersebut, itu tidak akan rusak dan tidak akan membusuk setelah itu. Contohnya yang sepat ini seperti kulitnya delima, begitu juga seperti kotorannya burung. Adapun sekedar menggosoknya dengan garam itu tidak bisa menjadikannya suci. Nah, hal ini berdasarkan pada hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur," rawahu Muslim. Jika kulit bangkai disamak maka menjadi suci. Akan tetapi setelah disamak wajib dibasuh dengan air. Jadi seperti kulit buaya, kulit binatang buas, kulit ular dan lain sebagainya dari binatang-binatang yang tidak bisa dimakan, yang otomatis ketika mati meskipun disembelih itu menjadi bangkai, itu kulitnya bisa menjadi suci dengan cara disamak ya. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang menjadi binatang atau yang menjadi makhluk hidup. Ini biasanya disebutkan sama ulama seperti bangkai yang tiba-tiba keluar ulat di situ menjadi makhluk hidup. Nah, ulat yang keluar dari bangkai ini, ulatnya itu suci. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan hal ini bukan bangkainya yang menjadi ulat, akan tetapi ulatnya, telurnya itu memang berada di bangkai. Jadi bukan bangkainya menjadi ulat. Wallahu a'lam bishawab.